Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Telkom kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Telkom ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha penyelenggaraan jaringan sama jasa telekomunikasi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari fixed voice, fixed broadband, IPTV, dan digital, habis itu enterprise, habis itu mobile, sama penyewaan tower. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Telkom. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 52,09%, dan masyarakat sebesar 47,91%. Dan teman-teman, ini merupakan pendapatannya. Dari pendapatannya secara kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 6,1%, dan kalau diasumsikan disetahunkan menjadi 3,5%. Dan kalau dari segi net profitnya di 13,2%, dan saya asumsikan seperti tadi kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 21,2%. Dan dari segi asetnya mengalami penurunan sedikit, dan penurunannya sebesar 0,2%. Untuk dari segi hutang mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,3%. Dan dari segi modalnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 1,7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sekitar 17,83%. Jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, dan mungkin dia balik seperti 2017 ya teman-teman, yang dimana sekitar 17% dari segi net profitnya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 254, membuat pernya di 16,01 kali. Dan kalau dari segi per, memang ini masih cukup mahal ya dibanding dengan tahun 2020 yang hanya harganya di 3.200, sedangkan harga sekarang di sekitar 4.070. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1199, dan membuat PBV-nya di 3,4 kali. Dan ini juga merupakan PBV yang tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan 4 tahun terakhir. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,07 kali, dan DER-nya di atas 1 ya teman-teman, tetapi memang masih sangat kecil, yang dimana memang DER-nya itu 1 banding 1 ya teman-teman. Terus kalau kita lihat secara histori, memang di 2 tahun terakhir untuk dari segi DER-nya sudah di atas 1. Terus untuk dari segi ROE di 21,21%, dan ini bagus ya teman-teman, cetak rekor tertinggi. Terus dari segi ROA-nya di 10,22%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4.070, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari saham Telkom ini sekitar 3.200, jadi memiliki margin of safety minus 21%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Book value saya berikan no juga karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Telkom masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Telkom ini? Tidak ya teman-teman, karena margin of safety-nya minus ya teman-teman, atau negatif. Dan teman-teman, sebenarnya untuk Telkom ini sudah termasuk dengan saham mature stock atau saham yang udah blue chip ya teman-teman. Jadi untuk kalau teman-teman mau beli, ya itu memang untuk jangka waktu yang cukup lama seperti 10 tahun, mungkin ini masih bisa menjadi consider ya. Tetapi karena saya tidak memegang saham sampai 10 tahun, jadi saya tidak tertarik untuk masuk ke saham Telkom ini.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.